Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila dan rekan saya Halimah Nur Hatimah, Dais Mira Sifa, dan Lela Kodriah. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang PT Champion Pacific Indonesia Tbk. PT Champion Pacific Indonesia Tbk berdiri pada tanggal 30 Oktober 1975. Perusahaan tersebut bergerak di bidang industri pembuatan wadah, kemasan, dan perlengkapan keperluan industri farmasi, kosmetika, dan makanan, jasa, atau pelayanan. PT Champion Pacific Indonesia terletak pada Jalan Raya Sultan Agung, Kota Baru, Kota Madia, Bekasi. PT Champion Pacific Indonesia Tbk dicatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BI) dengan kode perdagangan IGAR sejak tanggal 29 Oktober 1990 dengan kode saham IGAR. Baik, langsung saja mengenai valuasi saham. Adapun data dividen, IPS, dan per 10 tahun ke depan PT Champion Pacific Indonesia Tbk. Tahun 2013, DPS bernilai 52,60, IPS 20,28, tahun 2014 17,50, EPS 33,53, tahun 2015 DPS 17,37, EPS 31,07, tahun 2016 DPS 10,62, EPS 48,12, tahun 2017 3,70, EPS 53,50, tahun 2018 DPS bernilai 4,70, price-nya 390, EPS 34,77, dan PER 11,22. Tahun 2019 DPS 5,00, price 370, EPS 45, dan PER 8,22. Pada tahun 2020, price 270, EPS 45, PER 6,00. Pada tahun 2021, DPS 5,00, price 438, EPS 75, dan PER 5,84. Pada tahun 2022, price 474, EPS 86,00, PER 5,511. Dan untuk rata-rata DPR dan IPS pada perusahaan IGAR untuk tahun 2012 yaitu IPS bernilai 28,16, pada tahun 2013 DPS bernilai 52,60, EPS bernilai 20,28, pada tahun 2014 DPS bernilai 17,50, EPS 33,53, pada tahun 2015 DPS 17,37, EPS 48,12, pada tahun 2017 DPS bernilai 3,70, EPS 53,50, dan DPR bernilai 0,0692. Pada tahun 2018 DPS bernilai 4,70, EPS 34,77, dan DPR bernilai 0,1352. Dan pada tahun 2019 DPS bernilai 5,00, EPS 45,000, dan DPR bernilai 0,111. Dan pada tahun 2020 EPS bernilai 45,000, dan pada tahun 2021 DPS bernilai 5,00, EPS 75,00, dan DPR 0,38. Baik, selanjutnya saya Halimah Nur Hatimah akan melanjutkan penjelasan dari Laila, yaitu pada poin ketiga, future value IPS. Diketahui bahwa future value IPS perusahaan IGAR 10 tahun ke depan pada tahun 2031 sebesar 347,92. Lalu poin selanjutnya adalah akumulasi dividen.
Berdasarkan perhitungan valuasi saham menggunakan metode discounted cash flow, estimasi akumulasi dividen yang akan diperoleh hingga tahun 2031 sebesar 663,53. Lalu selanjutnya adalah poin yang kelima, yaitu tentang future value harga saham. Berdasarkan perhitungan valuasi saham menggunakan metode discounted cash flow, estimasi harga saham sebelum dividen pada tahun 2031 akan diperdagangkan sebesar 1.971,03. Kemudian poin yang keenam adalah future value total. Berdasarkan perhitungan valuasi saham menggunakan metode discounted cash flow, estimasi harga saham setelah dividen perusahaan IGAR pada tahun 2031 akan diperdagangkan sebesar 2.634,56. Baik, selanjutnya pada poin ke-6 terdapat present value atau harga wajar. Berdasarkan hasil perhitungan valuasi saham menggunakan metode discounted cash flow pada perusahaan IGAR berdasarkan laporan keuangan terakhir pada tahun 2021, perusahaan IGAR memiliki harga wajar saham sebesar 1.281. Lalu yang selanjutnya menganalisis margin of safety dan membuat keputusan investasi pada saham. Berdasarkan perhitungan margin of safety antara harga saham terhadap harga wajar, perusahaan IGAR pada Desember 2021 menunjukkan margin of safety sebesar 62%. Berdasarkan hasil perhitungan margin of safety tersebut, dapat disimpulkan bahwa saham perusahaan IGAR saat ini berada dalam kondisi values. Keputusan investasi yang dapat diambil terhadap valuasi saham perusahaan IGAR adalah layak diinvestasikan. Hal ini dikarenakan harga pasar saham perusahaan memiliki nilai margin of safety di atas 30%. Selanjutnya, ada perusahaan Alkindo Naratama Tbk yang berdiri pada tanggal 31 Januari 1989 dan memulai aktivitas secara komersial pada tahun 1994. Perusahaan ini bergerak dalam bidang manufaktur konveksi kertas. Perusahaan Alkindo Naratama Tbk beralamatkan di kawasan industri Cimareme 2 nomor 14 pada Larang Bandung 40553 Indonesia. Perusahaan Alkindo Naratama dicatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia BEI dengan kode perdagangan ALDO. Langsung saja pada data dividen, EPS, dan PER perusahaan Alkindo Naratama Tbk untuk 10 tahun ke depan, yang mana pada tahun 2013 EPS senilai 24,69, tahun 2014 EPS senilai 19,99, tahun 2015 DPS senilai 1,46 dan EPS senilai 24,99. Untuk tahun 2016 EPS senilai 25,92. Untuk tahun 2017, EPS senilai 23,95. Tahun 2018, DPS nilai 0,26, price 424,00, EPS 44,00, dan PER 9,64. Tahun 2019, DPS senilai 1,10, price senilai 360,00, EPS 51,00, PER senilai 7,06. Tahun 2020, DPS nilai 1,50, price senilai 400,00, EPS senilai 46,00, dan PER senilai 8,70. Tahun 2021, DPS nilai 1,60, price nilai 700,00, EPS nilai 58,00, dan PER nilai 12,07. Untuk tahun 2022, price senilai 865,00, EPS senilai 61,00, dan PER senilai 14,18. Kemudian untuk rata-rata DPR dan EPS growth pada perusahaan Alkindo Naratama Tbk. Pada tahun 2012, EPS-nya bernilai 16,77. Untuk tahun 2013, EPS senilai 24,69. Untuk tahun 2014, EPS nilai 19,99.
Tahun 2015, DPS senilai 1,46, EPS senilai 24,99. Tahun 2016, EPS nilai 25,92. Tahun 2017, EPS nilai 23,95. Tahun 2018, DPS nilai 0,26, EPS nilai 44,00, DPR senilai 0,0059. 2019, DPS nilai 1,10, EPS senilai 51,00, DPR senilai 0,0216. 2020, DPS nilai 1,50, EPS nilai 46,00, DPR senilai 0,0326. Dan tahun 2021, DPS nilai 1,60, EPS nilai 58,00, dan DPR senilai 0,024. Selanjutnya terdapat Future Value EPS, Earning Per Share Growth, untuk 10 tahun ke depan perusahaan Alkindo Naratama Tbk. Maka pada tahun 2022, berdasarkan EPS yang telah diketahui pada data sebelumnya dan menggunakan rumus, maka Future Value EPS pada tahun 2022 yaitu 70,15, tahun 2023 yaitu 80,67, tahun 2024 yaitu 92,77, tahun 2025 yaitu 106,69, tahun 2026 yaitu 122,69, tahun 2027 yaitu 141,10, tahun 2028 yaitu 162,26, tahun 2029 yaitu 186,60, tahun 2030 yaitu 214,59, tahun 2031 yaitu 246,78. Untuk tahap selanjutnya yaitu akumulasi dividen Aldo Alkindo Naratama Tbk untuk 10 tahun ke depan berdasarkan data Future Value EPS yang telah diketahui sebelumnya dan juga data dari DPR yang sudah diketahui sebelumnya, maka menghasilkan Future Value Dividend pada tahun 2022 senilai 1,68, tahun 2023 senilai 1,94, tahun 2024 senilai 2,23, tahun 2025 senilai 2,56, tahun 2026 senilai 2,94, tahun 2027 senilai 3,39, tahun 2028 senilai 3,89, tahun 2029 senilai 4,48, tahun 2030 senilai 5,15, dan tahun 2031 senilai 5,92. Berdasarkan data keseluruhan 10 tahun, maka total dividen yaitu 34,18. Berdasarkan perhitungan valuasi saham menggunakan metode discount cash flow, estimasi akumulasi dividen yang akan diperoleh hingga tahun 2031 yaitu sebesar 34,18. Selanjutnya ada Future Value harga saham. Berdasarkan perhitungan valuasi saham di atas menggunakan metode discounted cash flow, estimasi harga saham sebelum dividen pada tahun 2031 akan diperdagangkan sebesar 1.742,26. Selanjutnya ada hitung future value total pada perusahaan yang akan dilakukan valuasi seperti contoh pada gambar tersebut. Berdasarkan perhitungan valuasi saham menggunakan metode discounted cash flow, estimasi harga saham setelah dividen perusahaan Aldo pada tahun 2031 akan diperdagangkan sebesar 1.776,44. Selanjutnya ada
present value atau disebut dengan harga saham. Berdasarkan hasil perhitungan valuasi saham menggunakan metode discounted cash flow pada perusahaan Aldo, berdasarkan laporan keuangan terakhir pada tahun 2021, perusahaan ISSP memiliki harga wajar saham sebesar 1.613,45. Dan yang terakhir adalah berdasarkan perhitungan margin of safety antara harga saham terhadap harga wajar perusahaan Aldo pada bulan Desember tahun 2021 menunjukkan margin of safety sebesar 4,5%. Berdasarkan hasil perhitungan margin of safety tersebut, dapat disimpulkan bahwa saham perusahaan Aldo saat ini berada dalam kondisi undervalued. Keputusan investasi yang dapat diambil terhadap valuasi saham perusahaan ICBP adalah tidak layak diinvestasikan. Hal ini dikarenakan harga pasar saham perusahaan memiliki nilai margin of safety di bawah dari 30%. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa perusahaan IGAR lebih bagus dari Aldo karena MOS-nya di atas 30%, sedangkan Aldo di bawah 30%. Sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.